Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini bisa juga disebut sebagai klasifikasi umum atau definisi umum, yang berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum, misalnya nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan kata adalah dan merupakan. Contohnya, pantai adalah batas antara daratan dengan lautan. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Garis isobat 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Berikutnya adalah deskripsi bagian. Berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek. Sifat-sifat khusus objek. Ciri bahasa yang menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan yaitu, dan, selain itu, di samping itu, dari segi, dan sebagainya. Rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Contohnya, pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk jenis pantai landai adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung. Terakhir adalah simpulan, berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Contohnya, pantai terdiri atas beberapa jenis. Komponen biotik dan abiotik pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Kalang hadangan berasal dari bahasa Banjar. Kalang berarti kandang, sedangkan hadangan adalah kerbau. Namun kalang hadangan yang ada ini adalah sebuah tempat atau kandang yang dibangun di atas air untuk peternakan kerbau rawa. Disinilah letak keunikannya, di mana kerbau-kerbau yang diternakan bukannya hidup di atas daratan kering seperti ternak-ternak lainnya, akan tetapi justru di atas rawa yang berair dan cukup dalam. Kerbau yang dipelihara adalah jenis kerbau rawa. Kerbau rawa yang punya nama ilmiah Bubalus bubalis ini sebetulnya sama dengan kerbau darat yang sering kita lihat di gembala di tanah lapang. Hanya saja, kerbau ini sudah sejak lama dan secara turun-temurun beradaptasi dengan lingkungan rawa-rawa. Karena kerbau ini sudah beradaptasi dengan lingkungan air, kerbau ini biasa mencari rumput di rawa-rawa dan di pinggir-pinggir sungai sambil berenang. Rumput yang biasa menjadi makanan kerbau adalah rumput padi hiang. Rumput ini memang mirip dengan tanaman padi-padian tetapi lebih besar. Kerbau rawa biasanya makan rumput yang muncul di permukaan air. Sekali-kali moncongnya menyelam untuk mengais-ngais batang rumput yang baru tenggelam. Di daerah yang memiliki banyak rawa dan sungai besar seperti desa Mentaas ini, petani sudah biasa memelihara kerbau di atas sungai atau rawa-rawa
Kandangnya berupa lanting yang terapung di atas sungai. Kandang lanting ini dibuat dari kayu-kayu gelondongan yang disusun menjadi rakit. Untuk lantainya, di atas lanting dipasangi papan kayu. Pagi-pagi begitu matahari terbit, kawanan kerbau akan keluar kandang lalu turun ke sungai dan rawa-rawa untuk merumput. Sementara kerbau-kerbau yang masih menyusui anaknya akan tetap berada di kandang dan penggembala akan membawakan rumput untuk kerbau-kerbau ini. Penggembala biasanya mengiring mereka dengan menggunakan perahu untuk menghalaunya ke tempat yang banyak rumput atau tumbuhan lainnya yang hidup di atas rawa dan kemudian meninggalkannya seharian di tempat itu untuk makan. Sepanjang hari, waktunya dihabiskan untuk menjelajah dan mencari rumput. Baru setelah menjelang matahari terbenam, sang penggembala baru datang untuk membawa dan menggiringnya kembali masuk kandang. Jangan di dalam bariu kambang ayu, ibarat kumpai larut salajur hanyut, salajur hanyut. Penduduk desa Mentas ini menjadikan kerbau rawa sebagai penopang ekonomi utama mereka. Rata-rata setiap kandang diisi antara 25 sampai 50 ekor kerbau rawa. Satu kandang bisa dimiliki beberapa orang, namun bisa juga milik satu orang saja. Kerbau-kerbau ini biasanya didistribusikan ke daerah-daerah lain dengan nilai jual yang cukup tinggi.